Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-temanku semuanya? Berjumpa kembali dengan Bu Wahyu di materi Bahasa Indonesia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita masuk ke tema 2. Semoga teman-temanku semua tetap bersemangat untuk belajar. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya teman-teman diberikan kemudahan untuk menerima pelajaran yang Bu Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan diawalinya doa tadi, anak-anakku semuanya bisa memahami materi yang Bu Guru sampaikan kali ini. Alhamdulillah kita sudah masuk di tema kedua. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, gagasan penjelas. Di tema 2 kali ini insya Allah kita akan mempelajari tentang kalimat tanya. Seperti apa kalimat tanya? Yuk kita pelajari di slide berikutnya. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang pengertian kata tanya. Apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan, dan lain sebagainya. Itu pengertian kata tanya. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang lainnya. Teman-teman harus di sini sudah harus bisa membedakan tentang kata tanya dan kalimat tanya. Oke, pembelajaran berikutnya yaitu tentang ciri-ciri kalimat tanya. Kita akan melihat apa saja ciri kalimat kalimat tanya. Yang pertama, ciri kalimat tanya adalah selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Di situ sudah Bu Guru tuliskan ya, tanda baca tanya. Kemudian berikutnya, biasanya diawali dengan kata tanya 5W plus 1H. Apa saja itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Di situ teman-teman bisa melihat 5W itu apa? What, where, when, who, why. Kemudian 1H bisa how. Boleh bagaimana atau berapa, how atau how many. Kemudian sering menggunakan akhiran kah. Teman-teman biasanya akan menemukan kata tanya itu diakhiri dengan akhiran kah. Apakah, siapakah, di manakah, dan sebagainya. Kalimat tanya yang hanya berupa tanggapan konfirmasi, intonasi pada akhir kalimat meningkat. Siapa namamu? Kemudian yang ciri kalimat tanya yang terakhir, kalimat tanya hanya mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang pada akhir kalimat menurun. Ini artinya di intonasi. Berikutnya adalah macam-macam kata tanya. Bu Guru di sini memberikan contoh
kata tanya kemudian kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang Bu Guru contohkan. Yang pertama ada apa. Apa? Menanyakan tentang suatu keadaan. Contohnya, apa ciri udara bersih? Kemudian yang kedua, di mana? Di mana itu menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana udara bersih kita bisa dapatkan? Di mana udara bersih bisa kita dapatkan? Kemudian contoh yang ketiga, kapan? Kapan biasanya menanyakan tentang waktu. Contoh kalimatnya, kapan waktu yang tepat untuk berolahraga? 3 kata tanya ini sudah Bu Guru sekalian berikan contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, dan kapan. Contoh berikutnya adalah penggunaan kata tanya siapa. Siapa biasanya menanyakan orang. Contoh, siapa yang memerlukan udara bersih? Kemudian kata tanya berikutnya, mengapa? Kata tanya mengapa ini menanyakan alasan. Contoh kalimatnya, mengapa manusia memerlukan udara yang bersih? Kemudian kata tanya berikutnya, bagaimana? Bagaimana menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara merawat udara yang bersih? Kemudian contoh kata tanya yang terakhir yaitu berapa. Berapa menanyakan tentang jumlah. Berapa jumlah kapasitas paru-paru manusia? Begitu ya teman-teman. Jadi itu adalah contoh penggunaan kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, bagaimana, dan sebagainya. Oke, yang berikutnya. Nah, sekarang tugasnya teman-teman adalah buatlah 5 kalimat tanya yang berkaitan dengan kesehatan. Teman-teman bisa menuliskan jawabannya di buku tugas atau boleh di selembar kertas. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan untuk mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, pembelajaran tentang kalimat tanya dan kata tanya untuk kesempatan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya bisa menangkap materi yang Bu Guru sampaikan, bisa memahami materi yang Bu Guru sampaikan, yaitu tentang kalimat tanya dan kata tanya. Silahkan boleh diulang-ulang kembali, boleh dibaca-baca lagi materinya yang ada di LKS tema 2. Semangat belajar, sebentar lagi PTS teman-teman. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.